Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang budiman, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan dan membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat hidayah serta taufiknya, sehingga sampailah kita pada hari ini, pada waktu ini, pada detik ini, kita semua masih bisa merasakan begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, sang uswatun hasanah. Kepadanya lah kemudian kita mengikuti segala bentuk perbuatan dan perilaku, baik itu dalam hal spiritual ataupun dalam seluruh tatanan kehidupan kita di dunia ini. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu buah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, dikatakan oleh Az-Zahabi dalam Al-Muntaqis, sesuai dengan syarat ketentuan Imam Bukhari Muslim, dan dikatakan sahih oleh Syekh Albani dalam Al-Jami' As-Shaghir. Redaksi hadisnya berbunyi, Iktanim khamsa qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kedua masa ini sangat berbeda dari segi fisik ataupun dari segi kekuatan, di mana dikala muda kita dalam melaksanakan sebuah aktivitas, kekuatan kita masih mendukung. Beda halnya ketika di masa tua. Maka dari itu, dalam hadis ini kita diperintahkan untuk memanfaatkan masa muda. Manfaatkanlah masa mudamu untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkanlah masa mudamu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa muda, pikiran kita masih kuat, hafalan kita masih kuat. Beda halnya dengan masa tua, di mana kita sudah mulai fikun, kita sudah mulai rabun, kita sudah mulai lambat dalam hal menghafal, dan bahkan kita sudah mulai pelupa. Maka dari itu, di masa muda, masa yang masih berenergiknya kita, manfaatkanlah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Di masa sehat, dikala masih sehat, manfaatkanlah untuk berbuat hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkanlah untuk melaksanakan ibadah secara totalitas, berdakwah secara totalitas, menyerukan kebaikan secara sempurna. Karena kenapa? Dikala Anda sakit, Anda terbaring lemas
di rumah ataupun di rumah sakit dan Anda baru sadar pada saat kondisi seperti itu, Anda sudah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu hal kebaikan sebagaimana dikala Anda sehat. Itu yang kedua. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang kefakiranmu. Selagi Anda berharta, selagi Anda berkecukupan, selagi Anda masih diberikan nikmat yang berlimpah, yaitu nikmat kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah untuk membelanjakan harta Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan Anda membangun masjid, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, dan memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan bantuan, dan membantu dakwah-dakwah yang kemudian menyerukan bagaimana untuk menegakkan din, menegakkan agamanya Allah, bagaimana dakwah itu senantiasa berorientasi untuk melaksanakan syariat secara kafah, secara menyeluruh. Nah, karena kenapa di dalam sebuah riwayat pintu surga itu ada banyak, salah satunya adalah pintu sedekah. Maka manfaatkanlah kemudian masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Karena kenapa? Allah senantiasa mempergilirkan kekayaan di antara hamba-hambanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa faraghaka qabla syaglika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Nah, penunjukannya di sini itu antara dunia dan akhirat. Masa luang itu ketika di dunia dan masa sibuk itu ketika di akhirat, ketika di padang mahsyar. Nah, maka dari itu ketika kita masih di dunia, masih mempunyai waktu luang yang cukup, manfaatkanlah kemudian untuk mengumpulkan banyak bekal untuk kemudian kita gunakan di akhirat kelak. Karena kenapa? Ketika Anda sudah berada di akhirat, bahkan seorang istri pun, seorang anak pun tidak akan saling kemudian menyapa, dan bahkan dikatakan dalam firman Allah, di akhirat itu manusia itu dalam keadaan telanjang bulat. Nah, dalam keadaan seperti itu dikatakan bahwa tidak akan saling melirik antara satu yang lain saking sibuknya, saking sibuknya dengan urusannya masing-masing. Maka dari itu manfaatkan kemudian masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Itu yang keempat. Yang kelima, wahayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, ini yang paling utama. Ketika kemudian kita masih bisa bernafas, ketika kita masih bisa menginjakkan kaki di muka bumi ini, manfaatkanlah untuk segala bentuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian umumnya adalah melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi seluruh yang dilarangnya. Nah, karena kenapa? Jika Anda sudah dipanggil oleh Allah, dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak adalah kesempatan untuk menyiapkan bekal menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kemudian 5 hal yang diamanahkan kepada kita untuk menjaganya sebelum datang 5 halnya yang lain. Maka dari itu, dalam bulan yang suci ini, di 10 malam terakhir ini, 10 malam yang tersisa, maka kemudian manfaatkanlah untuk melaksanakan seluruh hal-hal yang terkait dengan 5 perkara tadi. Karena kenapa? Di bulan yang suci ini kemudian seluruh amalan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Bahkan dikatakan
satu kebaikan itu dilipat menjadi 70 kali lipat. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita semua dikategorikan sebagai orang-orang yang ashabul yamin, golongan kanan, yang insya Allah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin dalam kesempatan ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.